Semarang sebuah kota yang sibuk dan berkembang pesat. Namun di balik gemerlapnya tersimpan misteri kelam yang hingga kini belum terungkap. Seorang pegawai negeri sipil, saksi dalam kasus dugaan korupsi, ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan. Siapa yang ingin membungkam Iwan Budi dan mengapa keadilan terasa begitu jauh bagi keluarganya? Kamis 8 September 2022, di sebuah semak-semak dekat Pantai Marina, jasad seorang pria ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Hangus terbakar, dimutilasi, dan beberapa bagian tubuh hilang. Identitasnya segera dikonfirmasi sebagai Paulus Iwan Budi Prasetyo, seorang ASN di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. 24 Agustus 2022, sehari sebelum jadwal pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi, Iwan Budi menghilang. Rekaman CCTV terakhir menunjukkan berkendara di sekitar kota Semarang. Kemana ia pergi dan siapa yang menemuinya di detik-detik terakhir hidupnya? Pak Iwan itu pergi dari rumah tanggal 24 Agustus 2022. Dia meninggalkan semua ATM-nya ternyata di rumah. Dia hanya bawa KTP. Intinya di lacinya cuma KTP-nya nggak ada, tapi ATM ada semua. Dari awal kasus ini mencurigakan. Iwan hanyalah seorang saksi dalam kasus korupsi dana hibah tanah di Kecamatan Mijen tahun 2010. Ia seharusnya hanya memberikan keterangan, tetapi mengapa justru ia yang menjadi korban? Kasus yang menyeret Iwan berkaitan dengan dugaan korupsi dana sertifikasi tanah senilai 2,2 miliar rupiah di Kelurahan Ngadirejo dan Jatisari. Menurut pengacara keluarga, ada pihak-pihak yang berkepentingan agar kasus ini tidak terbongkar. Apakah ini alasan Iwan harus dibungkam? Pak Iwan sendiri membuktikan bahwa anggaran yang menyebabkan dia dipanggil polisi itu, anggaran balik nama dia dipanggil polisi itu, menurut dia itu tidak bermasalah. Kenapa tidak bermasalah? Wong anggarannya nggak kepake gitu loh, masih tertahan di alokasinya, sehingga waktu itu dia sempat menunjukkan ke penyidik screenshot komputer, kodenya silpa, sisa lebih penggunaan anggaran. Tapi dugaannya mungkin mungkin tetap terkait masalah tanah di Mijen, tapi bukan yang sertifikasi itu, tapi kasus yang berbeda lagi. Ada yang paranoid, terus takut Pak Iwan dimintai keterangan terkait kasus lain yang terkait dirinya, terus dia mematikan Pak Iwan. Itu kemungkinannya itu. Sementara itu 2 tahun berlalu, kasus ini masih belum menemukan titik terang. Dugaan keterlibatan orang kuat dalam kasus korupsi ini semakin memperumit penyelidikan. Apakah ada yang berusaha untuk menghalangi keadilan? Sementara ini kita boleh mengasumsikan tentang ini kecerdasan pelaku. Jadi pelaku itu sengaja membunuh Pak Iwan sehari sebelum Pak Iwan dipanggil kasus yang dia mau dimintai keterangan di Krimsus Polda Jawa Tengah. Padahal kasus itu bukan kasus. Nah, si pelaku ini kayaknya sengaja melakukan pembunuhan terhadap Pak Iwan pada momen itu agar di publik akan mengira Pak Iwan matinya karena kasus yang menyebabkan dia panggilan itu, gitu loh. Nah, ini kecerdasan pelaku di situ. Gitu. Nah, kalau orang punya kecerdasan seperti itu, berarti kan ini bukan pembunuhan spontan, tapi sudah berencana. Gitu loh. Kalau pembunuhan berencana, kemungkinan si pelaku juga akan menyewa pelaku juga, menyewa eksekutor juga, gitu loh. Karena eksekutor itu juga punya kecerdasan juga di lapangan. Gitu loh. Misalnya di TKP di lokasi yang nggak ada CCTV.
pembakaran jenazah dilakukan di dekat tempat pembuangan pembakaran itu tempat sampah, sehingga orang lewat ya kiranya itu asap sampah dan sebagainya. Untuk mengelabui polisi, handphone Pak Iwan ketika Pak Iwan mayatnya belum ditemukan dibuat seolah-olah Pak jalan-jalan, sehingga kalau ada keluarga lapor polisi itu mengiranya Pak Iwan masih hidup dan jalan-jalan ke tempat lain. Itu kan kecerdasan dari para pelaku gitu. Maka bisa kita simpulkan para pelaku ini memang sepertinya pembunuh profesional. Kasus Iwan Budi bukan hanya sekedar pembunuhan. Ini adalah cerminan betapa berbahayanya ketika seorang saksi dalam kasus korupsi menjadi target pengungkapan. Kita hanya bisa berharap keadilan tidak ikut terkubur bersama almarhum. Saya Afiansah, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Kita mengharapkan kasus ini baik Polres Tabes Semarang, Polda maupun Kapolri, Mabes Polri, Bareskrim untuk bisa mengungkap ini. Masa institusi Polri segede itu nggak bisa gitu, nggak bisa mengungkap ini, masa sih ibarat orang mau ngebom 5 menit lagi aja bisa ketangkep gitu. Ini masa nggak bisa sih?